Masa kalian gak kenal sih sama suaraku? Coba tebak siapa, ayo. Nah, kayaknya udah banyak nih yang tahu sama suaraku. Oke, jadi di sini aku mau kasih pantun dulu nih buat kalian biar kalian semangat menjalani hari-harinya. Jadi ngabuburit sambil cari takjil. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, jadi kita di sini tuh bakal bahas soal penalaran umum. Nah, penalaran umum pasti kita dituntut buat teliti dan kita tuh harus punya nalar yang bagus buat biar kita tuh bisa jawab soalnya dengan benar. Nah, biasanya soal penalaran umum itu ada dua tipe. Yang pertama itu kesesuaian pernyataan dan yang kedua itu kita harus bisa cari kesimpulan yang benar dari teks. Nah, oke. Di sini biar enak biar cepat ya ngejawabnya, kita mulai dengan baca soal dulu baru kita ke teks. Nah, itu tuh biar kita nggak buang-buang waktu buat membaca keseluruhan teks. Jadi kita tuh cuma baca apa yang ditanyakan di soal aja. Nah, oke, kita masuk ke nomor 1. Nomor 1, berdasarkan pada paragraf 1, jadi yang ditanya itu pada paragraf 1, manakah di antara pilihan di bawah ini yang memiliki pendukung informasi? Memiliki pendukung informasi ya, berarti nanti di opsi itu bakal dijelaskan di paragraf 1. Oke, kita masuk ke opsi A. Opsi A, wabah virus COVID-19 hanya memberikan pengaruh pada sisi kesehatan warga dunia. Oke, kita cek di paragraf 1. Kita lihat dulu di kalimat pertama. Kalimat pertama, wabah virus corona atau COVID-19 tak sekedar mempengaruhi sisi kesehatan warga dunia. Nah, di sini jelas dituliskan tak sekedar mempengaruhi sisi kesehatan. Nah, sedangkan di opsi A dia hanya memberikan pengaruh. Nah, jelas berarti opsi A itu bukan jawabannya ya guys. Oke, kita masuk ke opsi B. Opsi B, prediksi mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG di tengah pandemi corona. Nah, di sini kita langsung sama, kita buktikan lagi, langsung baca ke paragraf 1. Nah, kita baca yang membahas tentang indeks harga saham gabungan. Nah, itu ada di baris kedua ini ya. Baris kedua. Bukti nyatanya indeks harga saham gabungan yang akhirnya terjun bebas semua berada di luar prediksi. Ini jelas banget di sini ada tulisan di luar prediksi. Sedangkan opsi B dia prediksi mengenai bla 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 bla. Jelas itu juga bukan opsi yang tepat ya guys. Oke, kita sekarang masuk ke opsi C. Wabah virus COVID-19 berdampak pada perekonomian global yang menggerus indeks harga saham gabungan. Nah, jadi wabah virus COVID ini menggerus perekonomian global. Kita buktikan lagi ke dalam teks. Nah, ini nih ada nih di kalimat kedua. Virus ini ikut menggerus perekonomian dan merembet hingga ke Indonesia. Bukti nyatanya indeks harga saham gabungan yang akhirnya terjun bebas. Nah, jadi opsi C ini sesuai dengan apa yang ada di paragraf 1. Dia ada dukungan, dia memiliki dukungan. Dukungannya itu ya ini ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, berarti ini kita skip dulu, kita buktikan dulu. Coba kita cek opsi D dan E. Opsi D, wabah virus COVID-19 menyebabkan indeks harga saham gabungan berada di level 5 ribuan. Nah, di sini kita bisa lihat di baris ketiga. Nah, itu bunyinya, bila sebelumnya rajin bertengger di posisi 5 ribuan, akhirnya menyerah ke level 4 ribu. Jadi yang awalnya 5 ribu, dia jatuh ke level 4 ribu. Sedangkan di opsi D, dia berada di level 4 ribu. Jelas ini salah. Karena yang benar harusnya dia tuh ada di level 4000 bukan 5000. Oke, sekarang lanjut ke opsi E. Menurunnya indeks harga saham gabungan berada di luar prediksi namun sudah dapat dikendalikan. Nah, ini hampir sama dengan yang B. Ya, berarti dia ada di baris kedua ini ya, berarti di baris kedua. Nah, kita baca kalimatnya, semua berada di luar prediksi. Di sini benar, udah berada di luar prediksi, ini benar, udah tepat. Nah, kemudian namun sudah dapat dikendalikan, sedangkan yang ada di kalimat dan bukan hal yang mudah dikendalikan, berarti dia belum bisa dikendalikan atau sulit dikendalikan. Nah, sedangkan yang di opsi E dia itu
tertulis sudah dapat dikendalikan, berarti jelas salah ya. Berarti E juga bukan opsinya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu ada di opsi yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini teksnya masih sama ya. Masih tentang bursa saham karena virus corona. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Nomor 2. Berdasarkan pada paragraf 2, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang tidak memiliki pendukung informasi? Dia tidak memiliki pendukung informasi. Nah, ini berlawanan sama yang soal sebelumnya di nomor 1. Kalau dia tidak memiliki, berarti ada 2 kemungkinan. Bisa aja dia ada kalimat dan opsinya itu dia menyimpang dari kalimat yang diberikan, atau opsi kedua dia bisa aja memang benar-benar tidak dijelaskan di paragraf tersebut. Nah, oke, kita cek. Berarti paragraf kedua kita mulai dari opsi yang A ya. Opsi A. Indeks harga saham gabungan menurun drastis sebesar 138,78 poin menuju ke posisi 4.317,96. Nah, ini kita bisa lihat langsung dari kalimat pertama di paragraf kedua ini ya. Paragraf kedua berarti IHSG ditutup anjlok 138,78 poin. Berarti benar ya, dia menurun. Penurunannya itu benar 138,78 poin atau sekitar 3,11% ke posisi 4.317,96. Nah, berarti dia sesuai sama dia memiliki dukungan informasi dari paragraf 2. Berarti yang ini dia bukan jawaban yang dimaksud. Oke, kita masuk ke opsi B. Opsi B, Bursa Efek Indonesia mendadak menghentikan perdagangan saham atau trading halt untuk menjaga kestabilan indeks harga saham gabungan. Nah, sekarang kita cek yang membahas trading halt. Trading halt itu dia ada di ini ya, di baris kedua. Kita baca aja. Saking parahnya, Bursa Efek Indonesia mendadak sontak menghentikan perdagangan saham sementara pada Jumat akhir pekan lalu. Nah, kemudian langkah mendadak demi menjaga pasar. Nah, jadi BEI itu mendadak menghentikan perdagangan saham itu tujuannya adalah untuk menjaga pasar, bukan untuk menjaga kestabilan indeks harga saham gabungan. Nah, ini ya. Jadi opsi yang B ini dia tidak memiliki pendukung informasi, atau bisa dibilang dia melemahkan informasi yang ada di paragraf kedua. Berarti ini bisa jadi jawabannya. Nah, oke, kita cek dulu ya opsi C, D, dan E. Untuk opsi C, berdasarkan perhitungan IHSG dalam 1 bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 26,96%. Oke, kita cek. Nih di kalimat kedua, jika dihitung dalam 1 bulan terakhir IHSG sudah melemah 26,96%. Melemah, dia di sini melemah itu kan sama aja artinya sama penurunan, dia menurun. Berarti opsi C ini dia ada kalimat pendukungnya. Berarti dia itu bukan jawaban yang dimaksud. Untuk opsi D, penurunan IHSG dalam 1 bulan terakhir sangat parah sehingga Bursa Efek Indonesia mendadak menghentikan perdagangan saham sementara. Kita cek lagi. Nah, di sini Bursa Efek Indonesia itu mendadak menghentikan perdagangan saham untuk menjaga yaitu untuk menjaga pasar kan. Nah, di sini itu di awal kalimat kedua itu dia itu di awal kalimat ketiga, ini ketiga ya. Ini kalimat 1, ini kalimat kedua. Berarti ini kalimat ketiga. Di sini ada jelas banget tertulis saking parahnya. Berarti penurunan IHSG yang sangat parah itu dia menyebabkan
BEI buat menghentikan perdagangan saham sementara. Nah, berarti benar banget nih di sini infonya, penurunan IHSG dalam 1 bulan terakhir sangat parah. Itu kan benar, di sini ada sangat parah tadi. Berarti dia ada buktinya, sehingga BEI mendadak menghentikan perdagangan sementara. Berarti dia memiliki pendukung informasi, sehingga jawaban yang D itu juga bukan jawaban yang diminta. Oke, sekarang masuk ke opsi E. Bursa Efek Indonesia terakhir memberlakukan kebijakan menghentikan perdagangan saham pada tahun 2008 dan 2015. Nah, ini kita lihat ada di kalimat terakhir nih. Penghentian sementara mengacu pada angka IHSG yang sudah susut 5%. Trading halt ini terakhir dilakukan BEI pada 2008 dan 2015. Nah, jadi opsi yang E itu dia juga punya pendukung informasi. Berarti E itu juga bukan jawaban yang tepat, bukan jawaban yang diminta. Berarti jawaban yang benar itu adalah jawaban yang opsi B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini berdasarkan pada paragraf 3, kesimpulan yang tepat terdapat pada pernyataan. Nah, jadi di paragraf ketiga ini kita diminta buat cari kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kita bisa dapat kesimpulan itu dengan cara kita pahami dulu. Kita inti dari keseluruhan paragraf 3 itu dia ngebahas tentang apa. Oke, kita cek ya dari opsi yang A. Nah, jadi untuk opsi A, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengalami goncangan pasar keuangan. Nah, kita cek. Ini kita bisa lihat di kalimat pertama nih. Presiden Joko Widodo angkat suara dengan kondisi yang ada. Presiden menegaskan bahwa kondisi ini tak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan pasar keuangan global. Nah, di sini jelas nih ada tulisan global, sedangkan di opsi yang A itu menegaskan bahwa Indonesia mengalami goncangan pasar keuangan, sedangkan di teks itu dia global, bukan cuma Indonesia doang. Berarti opsi 3 itu pasti bukan banget kesimpulan yang diminta. Oke, kita masuk ke opsi B. Opsi B, goncangan pasar keuangan yang terjadi secara global. Nah, ini tadi di kalimat kedua benar ya, Presiden menegaskan bahwa kondisi ini tak hanya dialami Indonesia melainkan pasar keuangan global. Benar, terjadinya secara global. Tapi kita lihat dari keseluruhan teks paragraf 3 ini, apakah dia cuma membahas tentang goncangan pasar keuangan yang terjadi secara global? Nah, kita cek. Di sini dia menuliskan sekarang ini pasar keuangan seluruh dunia mengalami goncangan atau kepanikan. Dia menegaskan pemerintah tidak bisa melawan kepanikan tersebut. Akan tetapi pemerintah dan otoritas keuangan akan selalu memantau serta membuat kebijakan yang cepat. OJK sudah memberikan relaksasi dan kelonggaran polisinya. BI juga berikan relaksasi dan kelonggaran. Pemerintah memberikan relaksasi dan kelonggaran pajak dan memberikan insentif-insentif, kata Jokowi. Nah, berarti dia itu goncangan pasar keuangan yang terjadi secara global itu bukan kesimpulan, bukan ide pokoknya. Berarti bukan inti dari keseluruhan bacaan. Berarti yang B itu dia tepat, dia benar, dia ada di paragraf 3, cuma dia bukan kesimpulan. Oke, kita masuk opsi yang C. Usaha pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia mengatasi goncangan pasar keuangan yang dialami Indonesia. Nah, ini kita cek. Nah, di sini mulai dari baris ketiga itu dia menjelaskan bahwa yang pertama, pemerintah tidak bisa melawan kepanikan. Akan tetapi pemerintah dan otoritas keuangan akan selalu memantau serta membuat kebijakan. Itu bisa dikatakan usaha yang pertama. Terus yang kedua, OJK sudah memberikan relaksasi dan kelonggaran polisinya. Nah, OJK itu masuk ke instrumen pemerintahan ya. Jadi dia juga masuk usaha karena dia sudah memberikan relaksasi dan kelonggaran. Dia juga sudah dia sudah termasuk dalam usaha pemerintah untuk menangani goncangan pasar ini. Nah, habis itu kita lanjut ke kalimat selanjutnya. BI juga memberikan relaksasi dan kelonggaran. Berarti
Di sini yang dijelaskan itu adalah usaha-usaha pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia dalam mengatasi goncangan pasar. Nah, ini bisa jadi menjadi kesimpulannya. Jadi kita keep dulu ya, kita simpan, kita coba ke opsi yang D. Kebijakan yang telah dilakukan Bank Indonesia dengan memberikan kelonggaran pajak. Benar, ini ada nih di baris keempat nih. BI juga berikan relaksasi dan kelonggaran. Nah, kelonggarannya itu dalam hal pajak ya. Nah, dia benar, dia ada, ini ada, tapi ini bukan kesimpulan. Berarti untuk yang D itu dia juga bukan jawaban yang diminta. Oke, kita masuk ke opsi yang terakhir nih, opsi E. Pemerintah Indonesia panik menghadapi goncangan pasar keuangan akibat virus COVID-19. Nah, bisa dilihat dia pemerintah panik. Nah, di sini juga ada sih dijelaskan di baris kedua. Sekarang ini pasar keuangan di seluruh dunia mengalami kegoncangan atau kepanikan, kata Jokowi. Nah, di sini sorry sebelumnya. Jadi di sini yang mengalami kepanikan itu adalah kondisi pasar keuangan di seluruh dunia, bukan pemerintah Indonesia yang panik. Berarti ini tidak sesuai. Udah tidak sesuai, pasti dia juga bukan kesimpulan dong. Berarti opsi yang E ini juga bukan jawaban yang diminta. Berarti jelas kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya itu ada di opsi yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Masih sama teksnya, dan soalnya adalah kesimpulan yang tepat berdasarkan keseluruhan bacaan. Berarti ini yang diminta bukan dari masing-masing paragraf, tapi dari seluruh bacaan ya, berarti dari semua paragraf. Oke. Di sini berarti tadi kan kita sebelumnya itu udah udah nge-review nih dari paragraf 1, 2, 3. Dan sekarang coba kita lihat opsinya dulu ya. Kita lihat dari opsi. Untuk opsi A, dampak yang ditimbulkan akibat adanya wabah virus corona atau COVID-19. Nah, dampak ini dijelaskan di paragraf 1. Paragraf 1 dia dijelaskan. Jadi dia ikut menggerus perekonomian global, benar. Di paragraf kedua, IHSG ditutup anjlok, benar. Berarti itu juga masih menjelaskan dampak. Nah di paragraf ketiga ini sudah dimulai pembahasan di paragraf 3 ini. Tadi kan dari soal sebelumnya ya, kesimpulan di paragraf 3 ini tentang usaha pemerintah. Jadi di paragraf 3 ini dia menjelaskan usaha pemerintah. Ya, usaha pemerintah. Nah, berarti di paragraf 3 dia membahas usaha pemerintah. Coba kita cek ke paragraf 4. Nah, perihal langkah cepat, Direktur Utama BEI Inarno Jayadi menegaskan kebijakan trading halt bukanlah suatu bentuk protokol krisis. Ini demi mendorong investor lebih berpikir rasional di tengah kondisi pasar saham Indonesia. Nah, ini juga masih membahas kayak strategi, dia masih membahas usaha. Nah, jadi opsi yang A itu jelas udah enggak karena dia tidak tercantum di seluruh paragraf, cuma ada di paragraf 1 dan 2, berarti dia bukan jawaban yang diminta. Oke. Opsi B, goncangan pasar keuangan yang terjadi secara global. Nah, ini juga pasti bukan. Kenapa bukan? Karena ini cuma dijelaskan di paragraf ketiga dan itu hanya ada di awal bahasan doang nih. Melainkan pasar keuangan global pun ikut tergoncang. Nah, berarti dia juga bukan karena dia tidak dibahas di paragraf yang lain. Berarti untuk opsi berikutnya itu yang C, pengambilan kebijakan dengan menghentikan perdagangan saham sementara atau trading halt. Nah, benar sih, ini inti teksnya itu tentang kebijakan kayak usaha, kebijakan, strategi pemerintah buat
menghadapi virus corona ini ya. Tapi yang dibahas itu bukan cuma perdagangan saham sementara yang dihentikan, bukan cuma trading halt doang. Soalnya ini banyak, ada kayak OJK memberi relaksasi kelonggaran, ada BI juga, terus kemudian ada investor nih mendorong investor agar lebih berpikir rasional. Nah, jadi dia itu bukan cuma tentang trading halt doang, berarti yang C itu juga bukan jawaban yang diminta. Untuk opsi D, penurunan signifikan IHSG yang berakhir pada level 4000-an, jelas ini juga bukan, soalnya ini cuma ada di paragraf 1, cuma ada di kalimat terakhirnya doang. Nah, itu jelas dia juga bukan. Berarti satu-satunya opsi yang memungkinkan adalah opsi yang E. Coba nih kita baca dulu. Skenario Indonesia untuk bangkit menghadapi tergerusnya pasar saham Indonesia akibat wabah virus corona. Nah, jadi ini coba kita lihat nih, paragraf 1 dia dampak, paragraf 2 dia dampak, paragraf 3 dia sudah masuk ke usaha, paragraf 4 dia juga masih di langkah cepat, kayak masih pertimbangan karena di sini ada katanya kebijakan trading halt bukanlah suatu bentuk protokol krisis. Kemudian kayak dia tuh masih ada skenario yang memungkinkan ini. Dengan kebijakan ini dia cocok nggak gitu, masih ada pertimbangan yang dilakukan. Kemudian untuk paragraf terakhir nih, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal memastikan terus memantau dengan cermat. Nah, dia juga tuh masih sedikit berusaha, dia masih berusaha buat memastikan dan terus memantau. Nah, terus kemudian OJK siap mengeluarkan kebijakan yang diperlukan pada saat OJK menilai bahwa perlu dilakukan kebijakan tertentu menyikapi dinamika pasar selanjutnya. Ya, jadi untuk keseluruhan paragraf itu benar, mereka itu menjelaskan tentang skenario Indonesia untuk bangkit menghadapi tergerusnya pasar saham Indonesia akibat virus corona. Benar banget ini, soalnya dia itu paragrafnya terstruktur. Awalnya dia dijelaskan dampak, kemudian dijelaskan usaha, kemudian dijelaskan strategi-strategi yang kemungkinan akan terjadi. Nah, berarti untuk kesimpulan teksnya itu ada di opsi yang E. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Bunyinya itu. Nah, sekarang beda nih, kita yang dilihat dari infografik ya. Pernyataan yang sesuai berdasarkan infografik 1 terdapat pada pernyataan di bawah ini, kecuali. Nah, di sini kita bisa garis bawahin dulu ya, kecuali berarti pernyataan yang tidak sesuai sama infografik 1 yang diminta. Oke. Kita sekarang cek dulu untuk opsi yang pertama, opsi A. Pada tanggal 10 Maret 2020, 10 Maret nih, berarti dia di sini 10 Maret. Nilai kurs rupiah terhadap dolar dan grafik IHSG mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Nah, sekarang kita itu karena ini infografik ya, kita harus banget benar-benar bisa buat ngebaca grafik. Nah, di sini kan ada 2 grafik nih. Nah, sedangkan di sini kurs dolar AS sama IHSG. Nah, berarti grafik pertama itu pasti dia membahas tentang kurs rupiah dolar. Dan yang kedua itu tentang IHSG. Kenapa kok bukan yang atas ini yang IHSG? Karena gini, kita main logika ya, main nalar nih, kan penalaran. Jadi mungkin nggak nilai $1 itu dalam rupiah itu nilainya 5.000, 4.000 kan nggak mungkin ya. Sedangkan yang kita tahu aja nilai $1 itu kalau dirupiahkan itu ada di kisaran 13.000 sampai 15.000. Berarti kurva yang atas ini tentang kursnya, yang bawah itu baru IHSG. Nah, gitu. Nah, untuk opsi yang A tadi itu pada tanggal 10 ini ya, tanggal 10 nilai kurs rupiah terhadap dolar dan grafik IHSG mengalami peningkatan. Berarti dua-duanya mengalami peningkatan. Kita lihat tanggal 10 berarti dari yang IHSG dia dari 5.136 menjadi 5.220. Dia benar meningkat. Berarti yang ini benar meningkat
Dan sekarang kita lihat yang nilai kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami peningkatan. Kita lihat di sini. Nilainya dari 14.342 menjadi 14.411. Bener, di sini dia mengalami peningkatan. Di sini dikatakan mengalami peningkatan. Kita cek. Berarti peningkatan. Sekarang coba kita logika. Kalau misalnya ada $1 itu 14.342 dengan $1 itu senilai 14.411. Berarti dari dua ini dari 14.342 menjadi 14.411 itu dia menurun atau meningkat. Jadi gini, gampangnya $1 14 ini 14.300 dengan $1 14.400, berarti nilai rupiah yang paling besar yang mana? Yang ini kan, yang 14.300. Iya kak. Nah jadi kalau misalnya dari grafik dia dari 14.300 menjadi 14.400, jelas berarti nilai rupiahnya itu bukan meningkat, malah dia menurun karena nilai $1 malah jadi makin banyak. Makin nilai rupiah malah $1 itu jadi nilai rupiah itu jadi menurun bukan malah meningkat. Berarti jawaban opsi yang A itu dia salah, dia tidak sesuai dengan grafik infografik. Berarti ini kita keep dulu ya, kita coba cek dulu untuk opsi yang lain. Opsi B, pada tanggal 11 Maret 2020 nilai kurs rupiah terhadap dolar 2020 nilai kurs rupiah terhadap dolar mengalami peningkatan pada tanggal 11 nih 11. Nilai kurs rupiah terhadap dolar nih, berarti yang ini ya. Dari 14.411 dia dari sini dia menjadi 14.323. Nah, di sini walaupun grafiknya turun, tapi nilai rupiah dari 14.400 jadi 14.300 dia meningkat. Berarti nilai rupiahnya itu semakin besar dalam dolar. Berarti dia benar, dia mengalami peningkatan. Berarti opsi yang B ini dia itu sesuai dengan grafik. Berarti dia bukan jawaban yang diminta, karena yang diminta itu kecuali ya. Oke, sekarang kita masuk opsi yang C. Pada tanggal 12 Maret. Nih 12 Maret. Berarti kita lihat nih, tanggal 12 Maret yang ada di lingkaran merah. Tanggal 12 Maret grafik kurs rupiah terhadap dolar dan IHSG mengalami penurunan yang sangat kuat. Berarti mengalami penurunan berarti dia mengalami penurunan. Berarti kalau dia mengalami penurunan berarti dia itu yang dibahas tentang selisihnya. Benar nggak? Benar dong. Yang dibahas tentang selisihnya. Coba kita lihat tanggal 12 Maret. Grafik kurs rupiah terhadap dolar menurun. Dari 14.323 menjadi 14.490. Benar dong. Dia menurun. Menurunnya hampir sekitar 200 poin. Hampir 200. Ini benar. Selisihnya itu kurang lebih ya 200. Nah, kemudian dan IHSG mengalami penurunan juga yang sangat kuat. Nah, lihat dari 5.154 dia jadi 4.895. Benar. Dia itu menurunnya itu ada sekitar kurang lebih 300 poin. Nah, berarti sedangkan di tanggal-tanggal yang lain itu penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Kayak misalnya dari tanggal 10 ke 11 itu hanya 100 poin. Dari 13 ke 16 itu hanya sekitar 200 poin ya. 690 ya bisa dibilang 4.700 ya ke 4.900, 200 poin. Dari 16 ke 17 juga cuma 100 poin. Terus 17 ke 18 juga cuma 100 poin. Berarti benar. Penurunan paling tajamnya itu ada di tanggal 12 Maret. Berarti opsi yang C itu dia sesuai dengan teks. Berarti dia bukan jawaban yang diminta.
Masuk ke opsi D. Opsi D, penurunan grafik IHSG yang sangat tajam terjadi pada tanggal 12 Maret. Ini sama ya tadi. Sama aja kayak opsi yang C, berarti dia juga pasti benar. Dia benar. Berarti dia bukan jawaban yang diminta, karena yang diminta kecuali tadi. Berarti ini opsinya salah. Dan untuk opsi E, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif meningkat sejak tanggal 9 sampai 18 Maret 2020. Relatif meningkat. Sedangkan ini walaupun grafiknya meningkat seperti yang kita bahas sebelumnya, ini sebenarnya nilai rupiah itu mengalami penurunan. Berarti dia tidak sesuai dengan teks. Dia tidak sesuai dengan teks. Berarti dia juga bisa jadi jawaban. Nah, jadi di sini sebenarnya ada kesalahan pengetikan. Karena ada kesalahan, berarti kan itu kesalahan pengetikan. Berarti jawaban yang benar itu ada di opsi yang A dan E. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah ikutan jawab soal, tenang aja, nggak usah khawatir, karena kalau teman-teman pilih jawaban yang A itu benar, pilih jawaban yang E juga benar. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6 ini masih sama tentang infografik 1, dan soalnya adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah berdasarkan infografik 1 terdapat pada pernyataan di bawah ini kecuali. Udah ada pernyataan yang salah, ada juga kecuali, berarti yang diminta adalah pernyataan yang benar secara logika ya. Berarti yang diminta pernyataan yang benar. Oke, kita masuk ke opsi yang pertama. Opsi pertama, pada tanggal 10 Maret 2020 nilai kurs rupiah terhadap dolar dan grafik IHSG mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Jadi ya, dari soal sebelumnya kita kan tadi sudah menentukan ya, dari grafik yang ini itu kurs dolar rupiah, dan yang ini itu dia tentang IHSG, indeks harga saham gabungan. Berarti jangan kebalik. Oke. Berarti untuk opsi A tanggal 10 Maret itu di sini nilai kurs rupiah terhadap dolar mengalami peningkatan. Berarti dua-duanya dia mengalami peningkatan. Untuk IHSG jelas benar dia mengalami peningkatan dari 5.100 jadi 5.220. Nah, sedangkan kita lihat untuk yang kursnya dia awalnya $1 itu 14.300 menjadi 14.400. Bukannya peningkatan, malah dia itu penurunan. Kenapa? Karena nilai $1 14.300 menjadi 14.400 itu nilai rupiahnya malah semakin kecil. Benar nggak? Benar dong. Berarti untuk opsi yang A itu dia tidak sesuai dengan infografik. Berarti A itu bukan jawaban yang diminta. Nah, sekarang kita masuk ke opsi yang B. Opsi B, pada tanggal 11 Maret 2020 nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan grafik IHSG mengalami penurunan. Berarti dua-duanya mengalami penurunan pada level yang sama. Kita lihat tanggal 11 Maret. 11 Maret berarti dia ada di sini. Dua-duanya mengalami penurunan ya. Kita lihat dari IHSG dulu. IHSG yang awalnya dia dari 5.220 menjadi 5.154. Jelas dia mengalami penurunan. Berarti yang IHSG dia benar. Dan kita cek yang kursnya dari 14.411 menjadi 14.323. Nah, dia itu walaupun grafiknya turun tapi nilai rupiahnya dia itu meningkat dari 14.400 jadi 14.300. Berarti kurs dolarnya meningkat, IHSG menurun. Nah, pernyataan yang B itu dia pernyataannya tidak sesuai dengan yang ada di infografik. Berarti dia juga bukan jawaban yang diminta. Oke, sekarang masuk ke opsi C. Opsi C pada tanggal 12 Maret. Nih ya, kita tandain dulu tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret nilai kurs rupiah terhadap dolar dan grafik IHSG mengalami penurunan. Berarti dia dua-duanya mengalami penurunan. Kita lihat dulu yang IHSG. IHSG yang awalnya dia bernilai 5.154 di tanggal 12 dia menjadi 4.800. Dari 5.000 menjadi 4.000. Berarti dia jelas turun. Untuk yang nilai kursnya
Kita lihat berarti dia awalnya 14.300 menjadi 14.400. Nah, walaupun ini di grafik dia meningkat, tapi nilai rupiahnya dia itu menurun. Kenapa? Karena ya yang tadi itu $1 14.300 dengan $1 14.400 kan berarti nilai rupiahnya lebih tinggi yang 14.300, berarti dia mengalami penurunan. Nah, begitu. Berarti untuk jawaban yang C, dia jawabannya benar ya, dia sesuai dengan yang ada di grafik. Berarti dia bisa jadi jawaban yang diminta. Kita tandain dulu, kita cek untuk opsi yang D dan E. Opsi D, penurunan grafik IHSG yang sangat tajam terjadi pada tanggal 16 Maret. Kita tandain dulu tanggal 16 Maret nih di sini, 16 Maret. Tanggal 16 Maret IHSG-nya menurun sangat tajam. Kita lihat berarti dia dari 4.900 dia menjadi 4.690. Kita lihat ya tanggal 16. Tanggal 16 itu dari, kalau di sini kan yang diminta, ada yang tertulis di pernyataan itu penurunan yang sangat tajam, itu dia sama aja, artinya sama selisih penurunan tertinggi. Bener nggak? Bener lah, tertinggi, tertajam, sama aja, semuanya sama, paling banyak tuh sama. Kita lihat tanggal 16 Maret itu kan ini yang diminta itu IHSG-nya aja. IHSG dari 4.907 menjadi 4.690. Berarti untuk selisihnya gampang ya, kita kurangin aja. Berarti 4.907 dikurang 4.690 itu ada di 217 poin. Oke, kita cek dari tanggal 9 ke 10. Nggak mungkin kan, itu selisihnya aja cuma 9 ke 10, itu sangat gak mungkin banget karena yang diminta itu selisih penurunan, sedangkan 9 ke 10 dia meningkat. 10 ke 11 dia dari 5.200 jadi 5.100, itu sekitar 100 poin aja peningkatannya, sedangkan 16 itu masih 200, masih unggul. Kemudian kita cek di tanggal 12, ini tanggal 12 ya, 12 itu dari 5.154 dia menjadi 4.895. Itu selisihnya itu kalau dikurangkan itu sekitar 259 poin. Nah, di sini udah kelihatan tanggal 12 itu dia selisihnya itu lebih tinggi daripada di tanggal 16. Berarti jelas kita nggak perlu buktiin yang lain karena pernyataannya itu paling tajam di 16, sedangkan kita sudah menemukan yang lebih tajam yaitu di tanggal 12. Berarti opsi D itu dia tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di infografik. Berarti dia bukan bukan jawaban yang diminta. Berarti oke, kita sekarang masuk ke opsi yang E. Nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meningkat sangat tajam nih di sini, sangat tajam pada tanggal 11 Maret 2020. Kita lihat pada tanggal 11 Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020 yang dilihat itu kursnya dia meningkat sangat tajam. Meningkat sangat tajam. Dia dari 14.411 menjadi 14.323. Dia benar, dia meningkat. Apakah sangat tajam? Nah, kita lihat ini selisihnya itu bahkan belum sampai 100 poin, cuma ya kurang dari 100. Berarti itu belum bisa dinyatakan sangat tajam. Berarti opsi yang E itu dia tidak sesuai. Opsi yang E itu dia juga tidak sesuai. Berarti jelas kita bisa simpulkan untuk jawaban yang diminta, jawaban yang tepat, berarti dia sesuai dengan infografik. Untuk nomor 6 itu dia ada di opsi yang C. Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 7. Nah, grafiknya beda nih, udahan ya. Berdasarkan infografik 2, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang memiliki dukungan informasi yang valid? Oke. Berarti kita masuk langsung ya ke pernyataan yang pertama, yang A.
Penurunan pasar saham di beberapa negara di dunia diakibatkan oleh penyebaran virus corona yang semakin besar. Sekarang nih kita lihat di infografik yang ada di sini. Kita baca dulu keterangan yang ada. Panik pandemi, bursa saham rontok. Pasar saham di sejumlah negara mengalami kejatuhan. Hal ini disebabkan kepanikan investor akibat pandemi virus corona. Nah, balik lagi ke pernyataan di sini, disebabkan oleh penyebaran virus corona yang semakin besar. Nah, di sini itu dia terlalu umum. Sedangkan di infografik itu dia itu lebih khusus disebabkan karena kepanikan investor. Berarti opsi yang A itu dia tidak memiliki informasi dukungan yang valid, sehingga opsi A itu bukan jawaban yang diminta. Oke, sekarang kita masuk ke opsi B. Penurunan kinerja saham paling besar terjadi di Tiongkok dengan jumlah kasus 80.860 orang dan meninggal sebanyak 3.200. Kita lihat jumlah kasus di Tiongkok, benar ya, 80.860, berarti dia udah sesuai. Dan meninggal sebanyak 3.213 orang, benar, udah sesuai. Tapi kita lihat lagi, kita harus teliti ya, kan ini penalaran. Penurunan kinerja saham paling besar yang diminta itu penurunan kinerja saham paling besar. Nah, sedangkan di Tiongkok sendiri itu penurunan kinerja sahamnya itu cuma 5%. Nah, malah di Tiongkok itu penurunan kinerja saham kalau dilihat-lihat dari grafik ya, dia itu malah penurunannya yang paling sedikit dibandingkan negara-negara lain. Nah, jadi untuk yang paling besar sebenarnya itu dia ada di Italia sebesar 38%. Berarti jawaban yang B itu juga bukan jawaban yang diminta, berarti B salah. Kita masuk lagi ke opsi yang C. Kemerosotan kinerja indeks saham Indonesia paling tinggi di antara negara-negara Asia lainnya. Nah, kita lihat kemerosotan sahamnya paling tinggi di antara negara-negara Asia. Negara Asia ya. Asia berarti Italia, Amerika, Jerman, dan Inggris ini nggak perlu diperhatikan karena dia bukan Asia. Nah, kita lihat Indonesia, dia penurunannya 25%. Tinggi, lumayan tinggi. Coba kita lihat. Di Asia dia benar tinggi. Kemudian kita lihat Korea Selatan dia ada -19%. Masih lebih tinggi Indonesia, benar. Tiongkok 5%, apalagi jelas Indonesia. Singapura 18%, Indonesia 25%, masih tinggi Indonesia. Jepang nih 25%, sama. Penurunannya sama dia levelnya. Ya, masih penurunannya sama ya 25%. Dan kemudian Hong Kong dia 15%, masih tinggi Indonesia. Dan pernyataannya adalah kemerosotan kinerja indeks paling besar ya. Kemerosotan kinerja indeks saham Indonesia paling tinggi di antara negara-negara Asia lainnya. Nah, di sini kan Indonesia sama Jepang itu sama nilai penurunannya. Nah, jadi kalau dibilang Indonesia yang memiliki paling tinggi itu juga benar, Jepang juga benar, dua-duanya juga apalagi pasti benar. Nah, jadi untuk opsi C dia itu memiliki dukungan dari infografik, berarti dia bisa jadi jawaban yang diminta. Tapi kita cek dulu untuk opsi D yang E, kita tandai dulu ya. Untuk opsi D dan E. D. Kasus corona di Italia merupakan kasus paling tinggi di antara negara-negara lainnya dan mengakibatkan turunnya kinerja saham mencapai 38%. Lihat, penurunan sahamnya 38%. Benar, 38%. Tapi apakah dia memiliki kasus paling tinggi di antara negara lainnya? Kita lihat. Di Italia itu kasusnya itu 24.747 kasusnya. Nah, jelas kasus tertinggi itu ada di Tiongkok dengan 80.860. Berarti pernyataan yang D itu juga salah, dia tidak memiliki dukungan informasi, berarti D itu bukan jawaban yang diminta. Sekarang masuk ke
Opsi E, Hong Kong menjadi satu-satunya negara yang dapat menangani pandemi corona dengan baik sehingga dampak yang diterima paling sedikit dibandingkan negara lainnya. Kita lihat Hong Kong. Hong Kong itu kasusnya ada 149 orang. Dia ada 149 kasus. Dan yang mati dia ada 4 orang. Berarti dengan kasus yang sebanyak yang segini dia sembuh segini. Nah, itu jelas kalau kita bandingkan itu jelas masih kalah dengan Indonesia. Indonesia itu yang terjangkit ada 134. Dia kasusnya lebih sedikit walaupun yang meninggal lebih banyak, beda 1 orang, tapi kalau dilihat 4 banding 149 dengan 5 banding 134 itu jelas masih bagus yang 5 banding 134. Jadi bisa disimpulkan yang menjadi negara yang dapat menangani pandemi itu bukan Hong Kong, karena Indonesia itu masih lebih baik pada saat ini, pada saat infografik ini dikeluarkan ya, bukan sekarang. Berarti di sini masih lebih baik Indonesia. Berarti untuk nomor 7 itu dia juga bukan jawaban yang diminta. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban yang benar itu ada di opsi yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nah, ini udah beda ya teksnya sama soal sebelumnya. Di sini teksnya itu bahas tentang masalah mutu pendidikan di Indonesia. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Pernyataan di bawah berikut yang melemahkan informasi nih, melemahkan informasi yang terdapat pada paragraf 1. Kalau melemahkan berarti dia itu melenceng dari isi dari paragraf, atau ya itu dia tidak, malah bahkan dia tidak tertera. Jadi kita langsung pilih dari opsinya ya. Untuk opsi A, tantangan berat yang dihadapi Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lihat di paragraf 1, di kalimat pertama. Jelas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghadapi tantangan berat dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Pendidikan yang ada di Indonesia sama aja. Berarti yang A itu dia memiliki dukungan informasi, berarti dia bukan jawaban yang diminta. Untuk opsi B, menurut hasil survei PISA, tingkat kemampuan siswa usia 15 tahun Indonesia mengalami penurunan. Kita baca di paragraf 1 di kalimat kedua, kalimat berikutnya. Hasil survei menunjukkan tingkat kemampuan siswa usia 15 tahun Indonesia dalam membaca sains dan matematika mengalami penurunan. Berarti dia sesuai. Kalau sesuai berarti dia tidak diminta, karena yang diminta itu melemahkan. Berarti dia bukan jawaban yang benar. Kemudian masuk ke opsi C. Indonesia menempati peringkat 10 negara terendah dengan kualitas pendidikan yang rendah. Nah, di sini itu ada pengecoh, kita harus hati-hati. Kalau penalaran umum pasti opsinya itu semua mengecoh. Nah, di sini kita lihat pengecohnya. Di opsi C, dia peringkat 10 negara terendah dengan kualitas pendidikan yang rendah. Jadi di sini kita lihat dulu di paragraf. Dari survei tersebut, siswa Indonesia berada dalam 10 negara dengan peringkat rendah. 10 negara dengan peringkat rendah. Nah, di sini kalau kita punya, misal kita punya kategori kualitas negara dengan kualitas pendidikan, bedanya gini ya. Di sini 10 negara, peringkat terendah 10 negara dengan kualitas pendidikan yang rendah, beda nggak sama peringkat 10 negara terendah dengan peringkat 10 negara terendah dengan kualitas pendidikan yang baik. Nah, gini. Jadi gitu. Misal ada negara nih udah di ranking ya. Ada 1, 2, 3 sampai dia ada 100 di kategori pendidikan rendah. Negara dengan pendidikan rendah.
Indonesia itu ada di berarti dia 10 terendah, berarti dia ada di 90. Dia ada di posisi 90 nih Indonesia. Benar nggak? Nah, kalau ada kategori dengan negara pendidikan rendah, berarti yang ada di posisi 1, ada di peringkat 1, berarti dia adalah negara yang benar-benar paling rendah. Dari paling rendah menuju negara yang pendidikannya bagus. Ya kan? Kalau kategorinya nih pendidikan paling rendah, berarti nomor 1 dia adalah negara yang benar-benar paling rendah. Menuju paling bawah itu berarti dia menuju negara yang pendidikan paling bagus. Beda kalau misalnya kategorinya itu cuma dari kategori kualitas pendidikan. Kalau dari kualitas pendidikan berarti kalau misalnya dari kualitas pendidikan doang, berarti yang di nomor 1 dia adalah negara dengan kualitas pendidikan yang baik. Dan semakin ke bawah dia tuh jadi yang kualitasnya rendah. Nah gitu. Berarti kalau misalnya di opsi yang C, Indonesia menempati peringkat 10 negara terendah dengan kualitas pendidikan yang rendah. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya pernyataannya begitu, berarti Indonesia itu peringkatnya itu dia tidak rendah karena dia ada di peringkat 90. Sedangkan peringkat 100 itu adalah peringkat yang paling bagus. Berarti Indonesia itu bukan negara dengan pendidikan yang rendah-rendah banget. Nah, sedangkan di sini di paragraf itu dituliskan Indonesia berada dalam 10 negara peringkat terendah. Jelas. Opsi C itu dia melemahkan info yang ada di paragraf 1. Berarti dia bisa jadi jawaban yang diminta. Kita cek dulu untuk opsi yang lain, D dan E. Opsi D, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan kualitas pendidikan rendah. Ini benar, ini udah sesuai dengan baris ketiga ini ya. Baris ketiga di paragraf 1. Nih. Itu dia sesuai, dia bukan jawaban yang diminta. Opsi E, dari total 78 negara yang mengikuti survei, Indonesia menempati peringkat ke-72. Jelas, di sini juga udah dijelasin di kalimat terakhir. Berarti dia memiliki pendukung, berarti sehingga dia bukan jawaban yang diminta. Dan berarti satu-satunya jawaban yang tepat, yang melemahkan itu ada di opsi yang C. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 9 ya. Nomor 9 itu pernyataan yang sesuai di bawah ini berdasarkan informasi pada paragraf 2. Nah, di sini yang diminta di paragraf 2. Ini ya. Kita langsung lihat aja di opsinya. Yang A, PISA mengadakan evaluasi sistem pendidikan setiap 3 tahun sekali dengan memilih 15 murid secara acak. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang ada 15 itu ada di baris ketiga. Di sini tugas PISA adalah mengadakan evaluasi sistem pendidikan suatu negara, beranggotakan 2 negara tiap 3 tahun sekali. Murid-murid yang berusia, dia di sini itu murid yang berusia 15 tahun, bukan memilih 15 murid. Berarti dia bukan memiliki informasi pendukung. Berarti dia bukan pernyataan yang tepat sesuai paragraf kedua. Berarti dia bukan jawaban yang diminta. Oke, sekarang masuk ke yang B. Program for International Student Assessment PISA menaungi Organization Economic Cooperation Development atau OECD. Kita lihat. Di sini PISA merupakan singkatan dari Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD. Berarti OECD itu yang menaungi PISA, bukan PISA yang menaungi OECD. Berarti yang B itu juga bukan pernyataan yang sesuai dengan paragraf 2. Sekarang ke opsi C. Mata pelajaran yang dijadikan bahan tes antara lain merupakan mata pelajaran utama. Benar ya, mata pelajaran utama nih. Mata pelajaran utama. Nih mata pelajaran utama seperti membaca, matematika, dan sains. Sedangkan di opsi C itu ada menulis, membaca,
matematika dan sains menulis itu tidak termasuk mata pelajaran yang diujikan, berarti yang C itu juga bukan opsi yang tepat. Sekarang masuk opsi D. PISA merupakan suatu program internasional yang beranggotakan 72 negara yang melakukan tes di setiap tahunnya. Kita lihat di baris kedua. Beranggotakan 72 negara. Benar. Dia beranggotakan 72 negara. Melakukan tes di setiap tahunnya. Sedangkan di sini tiap 3 tahun sekali. Nah, dia itu melakukan tesnya itu setiap 3 tahun sekali melakukan tes. Nah, dia juga tidak sesuai. Berarti dia bukan jawaban yang diminta. Sekarang masuk ke opsi yang E, yang terakhir. A, B, C, D tadi itu udah bukan, berarti jelas opsinya adalah yang E. Hasil tes oleh PISA ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan nasional suatu negara dan bersifat diagnostik. Nah, kita bisa lihat di kalimat terakhir nih. Tes ini bersifat diagnostik dan hasilnya dipakai sebagai mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pendidikan nasional di suatu negara. Berarti dia sesuai dengan jawaban yang diminta. Berarti untuk soal nomor 9 jawabannya itu adalah di opsi yang E. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10 ya. 10 itu berdasarkan pada paragraf 4. Ini paragraf 4, 1, 2, 3, 4 berarti yang ini. Paragraf 4, simpulan manakah yang memiliki dukungan informasi yang valid? Simpulan ya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu dia tentang keseluruhan teks. Berarti nomor 10 ini kita langsung lihat opsinya. Yang A, penyebab rendahnya kemampuan pendidikan siswa disebabkan oleh metode pendidikan yang berbasis pada standarisasi. Berarti kita lihat. Nah, sebenarnya untuk yang A ini itu bukan jawabannya. Kenapa? Karena di paragraf 3 itu, di paragraf sebelumnya itu, penyebab rendahnya kemampuan pendidikan siswa di Indonesia itu bukan hanya disebabkan oleh metode pendidikan yang berbasis kepada standarisasi. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan pendidikan di Indonesia. Nah, walaupun itu tidak dijelaskan di paragraf 4, tapi pernyataan ini itu dia tidak memiliki dukungan informasi. Dia tidak memiliki dukungan informasi di paragraf 4, sehingga yang A itu bukan jawaban yang diminta. Oke, sekarang masuk ke nomor 10. Metode pendidikan yang berbasis pada standarisasi dituntut untuk menyetarakan kemampuan semua anak. Ini nomor 10. Kita baca. Metode pendidikan yang berbasis kepada standarisasi, kemampuan semua anak dianggap harus setara, baik secara intelektual, kognitif, verbal, dan sebagainya. Berarti opsi yang B ini dia benar, dia punya informasi pendukung. Nah, kita tandai dulu. Kita coba cek opsi yang lainnya, kita buktikan. Yang C, metode pendidikan yang berbasis pada standarisasi membuat semua siswa menjadi pintar. Ini membuat semua siswa menjadi pintar dengan mengejar kekurangannya. Nah, kita cek. Nah, di sini itu nih kita bisa lihat di kalimat terakhir. Sementara bagi yang lebih pintar akan merasa bosan dengan pelajaran yang jadi standar. Jadi dia itu bukan bikin siswa jadi pintar, tapi yang pintar malah jadi bosan. Jadi yang C itu dia tidak memiliki dukungan informasi, sehingga dia bukan jawaban yang diminta. Opsi yang D, siswa yang merasa pintar akan cepat bosan dengan pelajaran yang menjadi standar karena harus menunggu ketertinggalan siswa lainnya. Nah, di sini kita bisa evaluasi juga di kalimat terakhir. Sementara bagi siswa yang lebih pintar akan merasa bosan dengan pelajaran yang jadi standar. Dia itu bosan karena pelajarannya semua itu jadi standar, bukan karena dia harus menunggu ketertinggalan siswa lainnya. Jadi yang D itu juga dia tidak memiliki informasi pendukung, sehingga yang D itu bukan jawaban yang diminta. Yang E, kemampuan semua anak tidak bisa disetarakan karena masing-masing anak memiliki tingkatan kemampuan yang
berbeda-beda. Nah, untuk nomor 10 dia itu benar. Dia benar karena di sini itu dia kemampuan semua anak harus dia itu harus setara. Padahal kita itu tidak bisa menyetarakan semua kemampuan anak. Tapi di yang nomor 10 yang E ini dia itu tidak memiliki dukungan informasi. Dia tidak punya dukungan informasi. Sehingga untuk yang nomor 10 ini juga dia bukan dia bukan jawaban yang diminta oleh soal. Berarti nomor 10 itu yang E, dia bukan jawabannya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 10 itu ada di opsi yang